Bab 41. Saya tidak percaya. Apa selanjutnya bagi saya? Jika Anda telah mengeraskan hati terhadap Tuhan dan tidak percaya, Dia mengasihi Anda, dan Anda tidak percaya bahwa Dia mengutus Yesus untuk mati demi dosa-dosa Anda, maka tidak ada hal baik yang menanti Anda. Tidak ada lapisan gula untuk ini. Anda akan bertemu Yesus, tetapi Dia akan menjadi hakim Anda, bukan penyelamat Anda. Tujuanmu bukanlah surga melainkan neraka, lautan api yang Tuhan ciptakan untuk para malaikat jahat dan jatuh. Ini bukanlah tempat pesta seperti yang dibayangkan Hollywood. Karena hatimu keras, ayat-ayat ini menandakan bahwa kamu sedang menimbun kemurkaan pada diri sendiri. Menurut kekerasan hatimu dan hatimu yang tidak bertobat, kamu menimbun murka bagi dirimu sendiri pada hari kemurkaan Allah. Siapa yang akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya? Kepada mereka yang mementingkan diri sendiri dan tidak menaati kebenaran, tetapi menaati kefasikan, akan ada kemurkaan, kejengkelan, penindasan dan penderitaan atas setiap jiwa manusia yang berbuat jahat. Roma 2, 5-6, 8-9. Berbahagialah orang yang selalu takut. Tetapi siapa yang mengeraskan hatinya akan terjerumus ke dalam kesulitan. Amsal 28:14. Orang yang percaya kepada anak mempunyai hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak menaati anak tidak akan melihat kehidupan, tetapi murka Allah tetap menimpanya. Yohanes 3:36. Anda harus mempertanggungjawabkan hidup Anda kepada Tuhan. Anda tidak akan memiliki siapapun yang membela Anda. Sebaliknya, Anda hanya akan mendapat penuduh terburuk yang menentang Anda, setan. Ingatlah bahwa dia telah menuduh Anda siang dan malam di hadapan Tuhan. Namamu tidak akan tertulis dalam buku kehidupan yang merupakan buku Yesus, karena kamu tidak beriman kepada Yesus. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan adalah hakim atas orang hidup dan orang mati. Mereka akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi orang hidup dan orang mati. Pertama, Petrus 4:5. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta, dan mereka membuka buku-buku. Buku lain dibuka, yaitu buku kehidupan. Orang-orang mati dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, sesuai dengan perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi, masing-masing menurut perbuatannya. Kematian dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian kedua, lautan api. Barang siapa tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20:12-15. Bagaimana jika Anda salah satu orang beruntung yang selamat dari masa kesengsaraan di bumi? Apakah itu dihitung sebagai waktu yang telah diberikan, dan sekarang Anda dapat bebas? Tidak. Bahkan jika Anda selamat dari kesengsaraan sebagai orang berdosa yang belum diampuni, takdir Anda tetaplah neraka. Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Yesus datang kembali pada kedatangannya yang kedua kali, salah satu hal yang dilakukannya adalah memasukkan semua orang yang tidak percaya ke dalam lautan api. Kitab suci ini menunjukkan Yesus, anak manusia, pada kedatangannya yang kedua kali. Dia memisahkan domba yang termasuk orang beriman dan kambing yang termasuk orang kafir. Semua kambing dimasukkan ke dalam lautan api. Tetapi apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus menyertai Dia, maka Ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Di hadapannya semua bangsa akan dikumpulkan, dan Dia akan memisahkan mereka satu sama lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian Dia akan berkata juga kepada orang-orang di sebelah kiri, "Enyahlah dariku, kamu terkutuk, ke dalam api abadi yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25:31-33, 41. Ayat-ayat ini adalah sebuah perumpamaan, sebuah kisah yang mengandung pesan moral yang diceritakan oleh Yesus. Dia bahkan menjelaskan apa arti cerita itu kepada murid-muridnya setelahnya. Anak-anak si jahat, setan, dikumpulkan dan dibakar dengan api. Jika Anda belum beriman kepada Yesus, anak manusia, berarti Anda adalah anak setan. Perumpamaan ini menggambarkan apa yang terjadi ketika Yesus memanen bumi pada kedatangannya yang kedua kali. Ia mengemukakan perumpamaan lain di hadapan mereka. Katanya,
Kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi ketika manusia tertidur, musuhnya datang dan menaburkan lalang di antara gandum, lalu pergi. Tetapi ketika bilahnya tumbuh dan menghasilkan biji-bijian, maka muncul pula lalang-lalang. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai musim panen. Dan pada musim panen, aku akan memberitahukan kepada para penuai. Pertama-tama, kumpulkan lalang-lalang, lalu ikat dalam tandan untuk dibakar. Tetapi aku tidak mengumpulkan gandum ke dalam lumbungku. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pergi dan masuk ke dalam rumah. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang-lalang di ladang." Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia, ladang adalah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkannya adalah iblis. Panen adalah akhir zaman, dan yang menuai adalah malaikat. Oleh karena itu, rumput liar dikumpulkan dan dibakar dengan api. So akankah itu terjadi pada akhir zaman ini? Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan sandungan dan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan akan melemparkan mereka ke dalam tungku api. Akan ada tangisan dan kertakan gigi." Matius 13, 24-26, 30-36-42. Saya tidak dapat membayangkan betapa sulitnya bertahan dalam peristiwa kesengsaraan. Jangan biarkan ketekunanmu sia-sia dengan menghabiskan kekekalan di neraka. Buatlah pilihan yang lebih baik. Seperti yang Roh Kudus katakan dalam ayat-ayat ini, jangan mengeraskan hatimu dalam pemberontakan hari ini. Jawablah panggilan Tuhan sebagai gantinya. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, jika pada hari ini kamu mau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti pada waktu pemberontakan, pada hari pencobaan di padang gurun, ketika nenek moyangmu menguji aku, dan melihat perbuatanku selama 40 tahun. Oleh karena itu aku tidak senang terhadap generasi itu, dan berkata, hati mereka selalu salah. Tetapi mereka tidak mengetahui jalanku. Saat aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Berhati-hatilah, saudara-saudara. Jangan sampai ada di antara kamu yang memiliki hati jahat, tidak percaya, dan menjauh dari Allah yang hidup. Tetapi hendaknya kamu saling menasihati setiap hari. Sepanjang masih disebut hari ini, jangan sampai ada di antara kamu yang menjadi keras hati oleh tipu daya dosa. Sebab kita telah mendapat bagian dalam Kristus, asal kita berpegang teguh pada keyakinan kita yang awal sampai akhir. Ibrani 3, 7-14. Dalam ayat ini kita belajar bahwa ada pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah pilihan antara hidup dan mati. Biarkan Yesus mengasihi Anda dengan menerima apa yang Dia lakukan untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Pilih hidup. Lihatlah. Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kemakmuran, kematian dan kejahatan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu, berjalan menurut jalannya, dan berpegang pada perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, dan ketetapan-ketetapannya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan supaya Tuhan, Allahmu, memberkati kamu. Tetapi jika hatimu berpaling, dan kamu tidak mau mendengar, tetapi malah menjauh dan menyembah dewa-dewa lain, serta mengabdi kepada mereka, maka pada hari ini aku nyatakan kepadamu bahwa kamu pasti akan binasa. Anda tidak akan memperpanjang hari-hari Anda. Aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa aku menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkah dan kutuk. Oleh karena itu pilihlah kehidupan, agar kamu dapat menjalaninya. Ulangan 30, 15-19.